Jadi saya kira kita mengalami semacam transformasi dalam berbagai segi, termasuk diantaranya juga di dalam science and technology, dan tentu dengan demikian juga membawa konsekuensi tentang bagaimana institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Indonesia juga harus melakukan perubahan ke arah sesuatu yang lebih baik dan lebih menjawab tantangan zamannya. Dan kita tahu bahwa ini sebuah proses yang tidak mudah, mengingat bahwa itu akan sangat ditentukan oleh beberapa hal, termasuk diantaranya faktor yang paling penting saya kira adalah tentang bagaimana peranan kementerian, khususnya tentu adalah kementerian yang mengampu tentang kehidupan pendidikan tinggi. Namanya bisa berubah dari waktu ke waktu, tapi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena tanpa itu akan sulit untuk menyesuaikan. Tentu ada faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu adalah kreativitas dosen misalnya begitu, untuk mencoba menulis silabus yang dengan baik. Jadi kita tahu bahwa kadang-kadang yang kerap memainkan peranan penting sebenarnya bukan judul perkuliahannya, tapi bagaimana kemudian silabus disusun dan bagaimana dosen menyampaikan materi, termasuk diantaranya adalah seberapa jauh dosen yang bersangkutan itu katakanlah memahami dan kemudian mengajarkan tentang beberapa ilmu yang baru lah, karena ada beberapa yang dalam perubahan kurikulum itu juga sangat terlambat, dan saya paham betul bahwa sebagian diantaranya itu disebabkan karena restriksi formal dari katakanlah kementerian pengampu itu, tapi juga tidak tertutup kemungkinan bahwa itu disebabkan juga karena katakanlah akademik inersia dari kalangan pengajar. Tentu ada pengajar-pengajar yang sangat kreatif dan sebagainya, tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa penguasaan materi pelajaran adalah satu hal, tapi kreativitas dan inovasi tentang bagaimana menyampaikan pelajaran itu kepada mahasiswa adalah hal lain yang tidak kalah penting. Jadi pertemuan di antara keduanya itulah yang kemudian saya kira menentukan tentang bagaimana Universitas Indonesia, FISIP UI khususnya, itu akan bisa untuk menjawab tantangan zaman. Sekedar salah satu contoh saja, misalnya ketika saya di UI dan juga di ITB, saya kira teknologi digital belum memainkan peranan, bahkan belum ada. Saya mempelajari ilmu komputer dan telekomunikasi di ITB saja, saya tidak mendapatkan pengalaman praktek elektronik dan telekomunikasi yang cukup. Di UI misalnya pelajaran-pelajaran tentang namanya sosiologi, antropologi, lalu kemudian ekonomi, bahkan ilmu politik sama sekali belum membicarakan tentang bagaimana teknologi non fisik itu akan mempengaruhi bagaimana proses ekonomi dan politik. Dan sekarang kita tahu itu ada, mau tidak mau kita harus mencoba menyesuaikan itu. Tentu ada positifnya, jadi katakanlah teknologi digital akan membuka ruang komunikasi yang jauh lebih cepat, lebih menyebar, dan pada prinsipnya juga akan lebih menyeluruh. Tapi juga ada konsekuensi negatifnya, misalnya karena kendali seorang pengajar katakanlah menjadi lebih sulit dibandingkan pada periode-periode zaman saya, ketika ujian masih dilakukan dengan cara tertulis, masih dikoreksi satu demi satu, dan pada umumnya juga masih paling jauh open book, tapi belum bisa membuka akses kepada sumber-sumber seperti Google Cloud ataupun yang lain-lain yang sekarang sangat tersebar. Nah, itu dipastikan akan sangat mempengaruhi tentang bagaimana kualitas akademisi yang dilahirkan oleh FISIP UI. Tentu saja kalau kita membuka diri itu semuanya positif, karena kita bisa membangun network secara virtual sehingga tidak lagi ada batas-batas fisik, sehingga dengan engagement dengan beberapa ilmuwan yang ada di luar negeri itu menjadi semakin terbuka, dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu tentu saja juga akan membuka kesempatan yang lebih baik, ketika tadi saya sebut sebelumnya tentang bagaimana 4 pilar negara memainkan peranan penting, karena melalui jaring digital misalnya
kemudian diskusi maupun segala macam yang terkait dengan proses politik juga akan menjadi lebih mudah. Tentu side effect-nya selalu ada, tidak ada perkembangan sains dan teknologi yang tidak mempunyai side effect, tapi sekurang-kurangnya dengan adanya ruang yang lebih mudah untuk menjalin komunikasi itu, maka sejumlah misunderstanding kalau seandainya terjadi itu bisa dihindari untuk tidak terakumulasi menjadi problem-problem yang lebih serius dalam kehidupan sosial maupun kehidupan politik. Jadi itu saya kira yang kemudian sangat penting. Untung saya kira mahasiswa sekarang dengan terbukanya akses yang begitu luas, itu mereka tentu saja dengan modal kerajinan, inovasi, integritas, dan keseriusan mempunyai peluang yang lebih baik dibanding mahasiswa-mahasiswa pada zaman saya. Nah, dengan demikian ini sebenarnya juga mengharuskan munculnya semacam kehidupan yang lebih equalitarian, lebih demokratik antara mahasiswa dengan dosen dan sebagainya dan sebagainya. Jadi perubahan ini saya kira merupakan suatu tantangan, tapi kalau bisa bisa di manage, bisa dikelola dengan baik, akan membawa manfaat bagi kehidupan kampus. Yang kedua saya kira selain terkait dengan bagaimana hubungan antara dosen dan mahasiswa, terkait dengan bagaimana kreativitas, resources dan sebagainya, saya kira juga kemudian tentang bagaimana, entah namanya apa sekarang, apakah jurusan atau departemen atau konsentrasi studi itu menjadi semakin terbuka untuk perubahan. Dan ini yang tidak mudah dilakukan karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial maupun juga katakanlah perubahan politik yang terjadi itu sebenarnya justru mengharuskan adanya semacam spesialisasi yang lebih baik. Tapi kita tahu bahwa spesialisasi itu pada tataran formal di perguruan tinggi tidak terlalu mudah karena ada standar-standar yang ditentukan oleh katakanlah kementerian yang mengampu tentang perguruan tinggi yang menggunakan standar UNESCO. Akibatnya adalah bahwa bukan tidak mungkin di FISIP katakanlah ada suatu kebutuhan untuk mengembangkan suatu jurusan atau konsentrasi bidang keilmuan tertentu yang tidak tertangani. Sebut saja misalnya adalah tentang ekonomi digital. Bagaimana konsekuensi ekonomi digital terhadap beberapa faktor. Sudahkah itu misalnya dipelajari dengan baik di fakultas ekonomi? Bagaimana kemudian bentuk-bentuk seperti pinjol katakanlah yang sangat penting itu bisa diakomodasi dalam sebuah konsentrasi tersendiri. Bagaimana teknologi digital telah menimbulkan pola partisipasi politik baru yang tidak mudah dikendalikan oleh negara, tapi juga pada saat yang sama menimbulkan konsekuensi untuk bisa membangun katakanlah hubungan antar kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Munculnya hoax misalnya, itu di satu sisi merupakan salah satu petunjuk tentang bagaimana semua itu merupakan suatu faktor yang disruptif. Nah, saya kira intinya terletak pada bagaimana katakanlah konsentrasi penyelenggaraan pendidikan, saya sebut sebagai konsentrasi bidang studi katakanlah, mohon maaf kalau istilah itu tidak lagi digunakan pada zaman sekarang, itu harus lebih diversified. Nah, saya pernah diceritai atau mendapatkan kabar dari seorang junior saya bahwa silabus yang sempat saya bikin pada tahun 1985 atas perintah Profesor Yono Sudarsono waktu itu, yang namanya adalah pengkajian strategis, itu sempat bertahan hampir selama 15 atau bahkan 20 tahun, jadi sampai tahun 2000, dan baru sekitar tahun 2000-an itu kemudian ada semacam pembaruan yang dulu sesuatu yang saya susun dalam silabus terdiri dari sekitar 14 mata kuliah. Itu kemudian sejak awal tahun 2000-an sudah menjadi beberapa tingkat, termasuk diantaranya adalah bagaimana silabus tentang Revolution and Military Affairs 1, kemudian Revolution and Military Affairs 2, dan seterusnya. Ini salah satu contoh
yang tadi saya sebut bahwa perlunya untuk menjadi semakin terdiversifikasi, tapi pada saat yang sama juga semakin fokus kepada beberapa hal yang semakin kontemporer. Nah tentu ini bukan persoalan karena jumlah kredit yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk mengakhiri jenjang S1-nya kan terbatas. Saya tidak tahu berapa sekarang, mungkin 130 sekian. Waktu saya lupa, 144 kalau tidak salah, meskipun saya waktu itu sempat sampai 157 karena pada semester terakhir saya banyak menganggur, jadi mengambil beberapa mata kuliah tambahan. Nah tapi ini juga mempunyai aspek politik kuliah tambahan itu. Suatu saat saya yakin bahwa mahasiswa dari FISIP juga bisa mengambil mata kuliah tambahan dari fakultas-fakultas lain. Tapi yang hendak saya katakan dalam konteks itu adalah bahwa di satu sisi harus ada diversifikasi dan spesialisasi, tapi di sisi lain juga saya kira hubungan antar fakultas itu merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga peluang bagi seorang mahasiswa untuk mendapatkan katakanlah satu bidang keilmuan dari satu tempat itu bisa ditambah dengan bidang keilmuan dari tempat lain.